Ini hari saya mau cek lagi mesin resking yang ini overhead, dan mesin itu sangat panas. Jadi overhead di sini makanya mesin itu tidak terkancing, tapi saat dingin kita start hidup kembali. Jadi masalahnya di mana? Jadi ini saya baru pertama kali bongkar karena ini simpan sudah sekitar beberapa bulan, jadi kita bongkar cek dulu. Ya, jadi ini kondisinya blok baru di Kolter 025 stang seher baru. Dua saja. Oh. Memang ini setelah ganti stang seher dan kita kolter blok, kita inline cuma sekitar 2 hari. Memang kita paksa untuk pakai latihan. Jadi menurut saya itu kurang efisien. Jadi karena dulu saya juga pernah pakai blok yang biasa, kalau kita inline itu minimal kita pakai sehari-hari minimal 1-2 bulan, ya itu kita bisa menggunakan kecepatan seperti 80 sampai 100. Tapi kalau kita menggunakan inline seperti baru 1 minggu atau 2 minggu, sebaiknya jangan dulu karena takutnya terlalu sesak, karena stangnya juga masih sesak, piston juga masih sesak, jadi panas itu berlebih. Jadi ini anggap saja pengalaman bagi saya juga. Ya, kita bisa lihat di sini ternyata lahir pen ini juga sudah hancur. Tapi waktu itu motor masih sempat hidup. Ya, untuk stang seher dan lahir pen ini saya menggunakan yang nomor 2. Bukan berarti barang yang nomor 2 itu tidak bagus, karena saya sudah pernah menggunakan stang NPP Indopar, itu juga bagus, tapi tidak hancur seperti ini. Hancur begini karena memang ini waktu pemaksaan berlebihan saat latihan. Jadi menurut saya waktu itu inline-nya belum terlalu lama. Jadi kalau stang-stang nomor 2, piston nomor 2 itu biasanya kita inline itu minimal pakai sehari-hari 1-2 bulan kita sudah bisa gas di kecepatan yang tinggi, itu saya yakin bisa mampu. Ya, untuk kepala pistonnya seperti ini karena serpihan tadi lahir bambu itu jadi jatuh ke atas kepala piston sehingga seperti ini. Lihat bagian dalam piston sampai berwarna merah. Lihat dinding-dinding ini juga tergores parah yang bagian sisi kiri ini. Jadi ini piston asli Yamaha, cuma lahir pen tadi yang nomor 2 dengan stang seher set. Ya, jadi ini overhead yang kedua kali. Yang pertama kali saya sudah bongkar, saya polis lagi yang bagian ini, tapi tetap overhead juga. Untuk stang masih aman, cuma di dalam sudah sisa lahir yang jatuh. Jadi itu nanti baru kita bala mesin kita cek saja. Ya, kita untuk stang biar dulu kita cek dulu pada bagian blok kira-kira suhu mesin yang panas tinggi ini masalahnya di apa, karena waktu latihan juga kompresi juga saya tidak ukur, jadi saya setelnya main feeling saja sesuai dengan permintaan mesin. Tahap selanjutnya saya cek bagian blok dulu. Untuk bagian membran saya cek aman, ini tidak ada masalah atau tidak ada lidah membran yang patah. Untuk lubang bagian karburator seperti ini tidak terlalu lancip, pas-pas saja. Untuk lubang transfer bagian ini juga saya ambil tidak terlalu banyak, jadi tidak terlalu lancip, supaya tekanan kompresi bawah itu tetap bagus. Cuma kalau blok yang biasa kita lihat di sisi packing ini ada daging yang timbul, ini harus diambil karena masih kurang presisi. Jadi kita tahunya waktu pasang packing baru kita lihat mana yang lebih, itu harus kita ambil supaya jangan memperhambat laju gas. Cuma di sini karena setelan oli samping sudah setel boros, karburator setel boros, tetapi kenapa masih overhead seperti ini sehingga piston juga macet seperti ini, seolah-olah piston ini kering, kekurangan oli samping. Padahal ini oli samping biasanya saya 1 liter itu 40 cc. Ya, ini kita lihat piston tergores parah, jadi nanti kita ukur ulang kompresi dulu, karena kalau kompresi itu saya pernah baca di Google, kalau kompresi terlalu rendah juga itu juga bisa menyebabkan mesin panas. Jadi nanti coba kita ukur dulu.
Ya, untuk piston di sini tidak terlalu sisa karena waktu overhead saya sudah poles, lihat di sini masuknya pas-pas, piston bisa tembus, tapi itu juga masih overhead, berarti ada letak kesalahan. Cuma kadang-kadang kalau blok yang nomor 2 sisi samping ini biasanya kalau makin kolter itu makin tipis, takutnya ini patah masuk ke dalam. Itu yang kita harus cek baik-baik karena sisi samping yang bagian sini sebelahnya itu sudah patah. Ya, jadi saat kolter sebaiknya sisi samping ini kita amplas, kasih tumpul bagian yang ini, karena ini kalau tajam juga bisa membuat piston ini tergores seperti ini. Jadi setiap sudut-sudut itu harus kita menggunakan amplas supaya jangan tajam. Jadi semua sisi dalam itu kita amplas. Ya, jadi piston seperti ini bukan kekurangan oli, karena oli samping saya campur langsung di tangki itu 1 liter 40 cc itu sudah termasuk boros. Jadi ini karena termakan dari sisi blok yang tadi tajam-tajam. Jadi setiap kali kolter kita wajib ini harus kasih tumpul menggunakan amplas agak kasar supaya tidak mempengaruhi piston. Dan di bagian manifold ini saya lihat biasa piston itu kebanyakan overhead atau panas itu di bagian jendela kacamata sini. Itu misalnya oversi 100 sampai 100 ke atas itu setiap resking saya bongkar itu pasti bagian kacamata atau jendela ini harus cacat atau tergores. Ya, di sini untuk lubang bus pot, kalau lubang transfer kiri kanan ini tertutup, bus pot ini sudah terbuka dahulu sedikit. Ini memang dari awal blok baru juga sudah seperti ini, tapi awal pakai pertama yang overseas masih nol itu masih aman-aman saja. Sesudah kolter baru ada komplain seperti ini. Jadi ini sudut-sudut transfer saya tidak rubah, ini masih asli semua. Dan pengalaman saya di sebelah kanan ini blok McQueen ini juga sudah pernah pakai Getro Trace, tapi posisi masih standar. Ini motor tidak pernah mengalami panas atau overhead. Jadi ada yang bilang kalau harus piston asli, tapi ini buktinya saya pakai piston bawaan McQueen ini sampai sekarang masih awet. Intinya kecuali waktu kita pasang kalau langsung lari kencang itu memang bisa overhead, tapi minimal kita pakai lama 1-2 bulan itu baru kita pakai kecepatan tinggi, tidak masalah karena semua sudah mengalami pemuaian dan sudah longgar. Jadi aman-aman saja waktu kalau kita lari sangat kencang. Ya, di sini kita bisa lihat lubang rumah membran yang kiri dengan yang kanan. Kalau yang kanan itu dulu tidak pernah masalah, itu lubangnya malahan kecil, yang lubang bus pot itu. Yang ini lubang agak kecil tapi motor itu tenaga agak bagus. Ya, ini yang bagian kiri itu lubangnya agak lebih besar. Ya, jadi untuk motor 2 tak itu untuk lubang-lubang transfer atau boot spot itu jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar atau terlalu lebar, malahan tekanan bahan bakar itu kalau lubang semakin lebar, tekanan itu semakin lemah. Makanya power motor tenaga itu drop. Yang ini lubang agak kecil tapi untuk tenaga bagus. Sedangkan yang ini lubang lebih besar tapi bisa overhead, karena kalau lubang terlalu lebar artinya tekanan bahan bakar itu kurang. Walaupun kita setel karburator boros, tapi tekanan minyak yang masuk ke dalam itu berkurang karena lubang makin lebar dan tekanannya pun makin lemah. Ya, ini kita lihat piston ini masih bawaan Mikuni. Banyak yang bilang blok biasa atau piston biasa tidak tahan. Buktinya ini bukan untuk pakai harian, tapi saya pernah ikut road race dan berhasil, tidak ada masalah. Tapi bukan berarti waktu kita beli baru langsung kita paksa, tidak. Kita harus minimal pakai 1-2 bulan supaya gesekan antara piston ring itu sudah mengalami pemuaian yang cukup karena sudah sering mengalami panas. Jadi gesekannya itu sudah mulai longgar, ya itu untuk tarikan kencang juga tidak apa-apa karena memang kita bukan hanya sekedar teori tapi memang sudah pernah mencoba. Dan juga harus diikuti dengan settingan karburator itu jangan terlalu irit. Kalau terlalu irit juga motor cepat panas, cepat overhead. Jadi kita setelannya pas-pas. Ya, untuk kop ini sudah papas 2 mili, untuk lebar squeeze ini 9 mili. Dan squeeze ini kalau lebar 9 mili motor itu napas makin panjang, tapi dengan catatan lubang knalpot belum dinaikkan, karena dulu sebelum saya menaikkan lubang knalpot itu motor ini napas panjang sekali. Setelah saya mengurangi lubang knalpot itu dinaikkan, malahan motor napas makin pendek.
Untuk mengetahui kop yang sudah dipapas atau belum dipapas, kita bisa ukur dari sini. Kita buka busi dulu. Ya, ini kita bisa menggunakan skate mat, kita taruh di keramik, kita ukur dari bagian atas. Kalau standar itu ukurannya 24,8, ya anggap saja kita hitung 25 atau hitung 24, anggap saja kompresi itu naik sedikit, artinya terambil 0,3 mili. Kita ukur dulu. Ya, ini kita lihat di 22, 23, 24 mili. Ya, jadi sudah ambil 2 mili lebih. Ya, jadi untuk ukur kop yang sudah dipapas atau belum papas dengan cara seperti itu. Ya, di sini saya mau ukur kompresi dulu karena power atas kurang naik. Waktu itu saya kira kompresi terlalu tinggi, jadi yang packing satu saya buat lagi dari plat motor, itu tebalnya 1 mili. Ya, untuk ukur kompresi di sini saya tidak ada gemuk, tapi oli shock saya sudah siap. Kita campur dengan bensin sedikit supaya oli jangan terlalu kental. Ya, ini kebetulan saya lupa tidak bawa gemuk, jadi kita bisa gunakan lem kastol, tapi lem kastol lebih bagus, tidak ada, pastinya tidak ada kebocoran. Kalau sudah kita pasang, kita dorong sampai pas di lubang knalpot yang kita ambil di bagian atas. Ya, kita dorong piston sampai menutupi lubang atas. Ya, sudah seperti ini. Kita kasih lem di pinggir-pinggir, nanti kita lap kembali supaya tidak ada kebocoran. Ya, kita dorong naik sampai piston dengan bibir blok itu selisihnya sekitar, tadi saya lihat itu ukuran ini 0,5. Kalau bawaan pabrik itu sampai 0,8, tapi ini saya sudah ukur tadi 0,5 saja. Ya, ini kita bersihkan dulu sisa-sisa lem di permukaan piston. Ya, karena power atas waktu itu tidak jalan, saya lapis 2 packing. Jadi ini ukur dengan waktu sebelum motor rusak itu, jadi packing 2, jadi tetap ukurnya packing 2. Ya, kalau sudah 4 baut ini kita kancing harus kasih kuat. Kalau sudah kita tuangkan oli shock ini, nanti kita campur dengan bensin sedikit supaya jangan terlalu kental. Kita campur sedikit bensin, nanti kita aduk. Kalau sudah kita sedot menggunakan jarum suntik. Di ini saya menggunakan 10 cc. Maksudnya jarum suntik ini dengan ukuran 10 cc, jadi yang agak besar, kan ada yang kecil 5 cc juga ada, tapi ini yang ukuran 10 cc. Ya, ini sudah pas di 10 cc, kita isi. Belum penuh. Ya, ini belum penuh, kita tambah lagi. Ya, ini coba saya ukur tambah 5 cc, coba kita tes. Ya, ini 5 cc, kita tambah, kita tekan pelan-pelan. Ya, ini belum penuh, berarti kita tambah sedikit lagi. Ini jalan. Ya, ini saya tambah 1 cc karena tinggal sedikit. 16 cc. Ya, betul. Usah. Ya, jadi isi silinder kop ini 16 cc. Nanti kita hitung pakai rumus. Buka kop. Cabut saja apa. Berapa taruh tadi? 16 cc. Ya, ini packing 2 karena memang awal saya tes juga packing 2, tapi power atas tidak naik, tapi kalau untuk power bawah sangat liar. Ya, jadi isi dalam kop tadi itu 16 cc, itu belum kurang di derat busi, jadi kita lem di bagian busi, lem seperti ini. Ya, seperti ini kita lem pada kop, nanti supaya kita balik kop itu isi kembali dari ukuran darat busi itu supaya tidak bocor, kita tahu cc yang pasti darat busi itu berapa cc. Ya, seperti ini kita kasih kering sedikit. Ya, ini sudah agak kering, kita balik seperti ini. Kita siapkan buku dan bolpen, kita tulis ya tadi volume kop 16 cc, kita kurang volume darat busi. Ya, ini kita isi cairan lagi dulu di darat busi ini. Ya, kita isi pelan-pelan. Penuh. Ya, ini kita lihat sudah rata dengan darat busi.
Ya tadi volume kop 16 cc kurang derat busi 0,5 cc. Ya 16 cc kurang 0,5 cc sama dengan 15,5 cc. Ya rumusnya 0,785 atau bisa juga pakai 3,14 juga bisa, tapi hitungan dua-dua ini sama saja. Ya jadi 0,785 kali 58,25 karena piston overseas 025 kali lagi 58,25 kali lagi stroke. Ya jadi stroke RS itu 50, tapi kita ukurnya dari bibir blok. Ya kita ukur tekan piston ke bawah sampai di lubang bagian atas. Ya kita ukurnya dari lubang atas ini, tapi ini masih kurangi deck cleaner tadi 0,5. Ya dari bibir blok ke bawah ini kan 0,5, jadi ini tidak dihitung. Ya dikali stroke ini 25 sama dengan kita cakar pakai kalkulator. Ya jadi rumus ini kita bisa juga menghitung cc motor. Kita lihat di blok itu bisa tertulis 132 RS King itu cc nya. Nanti kita hitung pakai rumus ini. Ya ini untuk hitung cc motor 0,785 dikali 58 diameter piston kali 58 dikali stroke RS King stroke 50. Ya jadi rumus ini contohnya saya hitung cc motor 0,785 dikali diameter piston standar itu 58 dikali lagi 58 dikali stroke RS King itu standar 50. Ya sama dengan kita lihat pas dengan ukuran blok 132 cc. Sedangkan kita hitung di atas untuk rumus kompresi di bagian atas. Ya ini kita hapus dulu. Sekarang kita hitung rumus kompresi. Ya 0,785 dikali 58,25 karena piston overseas sudah 025. Ya kali 58,25 dikali lagi 58,25 dikali lagi stroke, ya kali 25, ini tinggi knalpot sama dengan 66,58. jadi kita ambil dua angka di belakang saja, kita tulis 66,58 ya 0,588 ya, 3 angka juga bisa. Tambah lagi tadi isi volume kop 15,5 cc dibagi lagi 15,5 ya, kita cakar 66,588 ditambah 15,5 ya. Di sini kita harus tekan sama dengan baru dibagi lagi 15,5, di ketemunya 82,088 dibagi 15,5 tekan sama dengan jadi 5,2. jadi kompresi motor ini dapatnya 5,2, artinya ini kompresi paling rendah, sedangkan kompresi RS King standar itu 6,9, artinya kita bisa dibulatkan 7. Jadi saya sudah pernah cari di Google, kalau kompresi rendah ini juga bisa menyebabkan motor panas. Saya cari di YouTube lain, Google juga sama, berarti motor panas ini bisa juga karena kompresi terlalu rendah. Ya jadi menurut saya memang betul kompresi rendah itu bikin motor panas karena tekanan ke bawahnya itu lama. Jadi walaupun karburator kita setel boros, tapi tekanan di bawah itu lama, otomatis biar karburator boros, minyak naiknya itu kan cuma sedikit. Jadi logikanya seperti itu. Makanya kompresi terlalu lama juga motor itu panas. Jadi bukan kompresi tinggi saja yang mesin panas, tapi menurut saya kompresi rendah juga membuat mesin panas. Ya jadi untuk selanjutnya nanti saya benahi lagi motor ini, nanti untuk videonya kita bisa tes ulang.